Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah, bunda, dan teman-teman dimanapun berada, kini kita bertemu lagi dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Masya Allah ayah bunda, acara ini sangat luar biasa. Ketika ayah bunda banyak pertanyaan mengenai anak-anaknya, ayah bunda sampaikan kepada kami dan insya Allah akan kami jawab. Tema kita masih tentang psikologi anak. Jadi kita masih tetap dengan bintang tamu kesayangan kita, yaitu Bunda Bunga Nika MPC. Bunda, bertemu lagi. Ya, Alhamdulillah. Masih banyak pembahasan kita Bunda. Iya. Semoga kita tetap semangat ya Bun, untuk kebaikan anak-anak kita semua ya. Bunda, untuk hari ini pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama tentang masa remaja, Bunda. Yang kedua tentang sikap anak terhadap orang tuanya. Kita ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu tentang masa pubertas, masa remaja, Bunda. Bagaimana cara mendampingi anak dalam masa pubertas tanpa harus memarahi, kemudian tanpa harus berbeda pikiran mungkin ya Bun. Iya. Kalau bisa sih menjadi teman, menjadi tempat sharing antara ayah bunda dan anaknya. Alhamdulillah ya, berarti masih bunda-bunda sama ayah-ayah di rumah dengan adanya pertanyaan ini berarti sangat memperhatikan ya anak-anaknya di rumah gitu, dan dalam tahap-tahap perkembangan yang pastinya itu antara sedang dihadapi mungkin untuk yang SMP ya, dan untuk SD yang mungkin nanti juga akan menghadapi. Tapi kelas 6 juga mulai nih Bun. Oh iya, sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri pubertas itu ya. Betul sekali Bunda. Ya soalnya sekarang kan memang karena perkembangan zaman juga memang akil balik tuh jadi lebih awal. Cepat ya Bunda ya. Lebih awal dibandingkan lebih dahulu zaman-zamannya kita. Betul. Atau kita beda zaman ya Bu. Ternyata ya. Nggak ya, mudah-mudahan nggak jauh beda ya Bu. Betul. Oke, di zaman-zaman kita mungkin akil balik tuh sesuai dengan usia perkembangan sesuai dengan teori gitu ya. Jadi memang diawali dengan akal dulu secara matang, baru nanti akan balik hawa nafsunya yang akan jadi ini gitu. Nah kalau sekarang mungkin kebalik ya Bu ya, lebih dominannya. Secara akal itu mereka belum belum matang gitu, tapi betul sekali, Bunda. Memang dorongan secara hormonal gitu, entah itu mungkin ada ketertarikan dan sebagainya. Itu mungkin untuk perempuan head dan sebagainya itu lebih awal ya dibandingkan kita zaman dulu gitu. Karena mungkin perkembangan zaman itu, dan memang pembahasan tentang ini tuh memang orang tua memang perlu gitu ya. Karena kenapa? Karena mendampingi cara dulu dengan sekarang juga itu akan sangatlah berbeda. Betul, karena kemampuan akalnya anak zaman sekarang sama zaman dulu ketika mereka mengalami pubertas juga berbeda. Betul. Nah, kenapa pendampingannya perlu? Tadi pendampingannya gimana caranya biar kayak teman gitu? Iya, betul Bunda. Kenapa memang harus jadi kayak teman? Karena akalnya mereka itu belum sematang usia seharusnya pubertas. Di zaman sekarang itu anak-anak kan lebih awal ya Bu. Untuk saat ini. Betul. Jadi memang tidak bisa tuh ketika mereka mengalami perubahan hormon, ketika mereka mengalami perubahan secara fisikal gitu, mereka tentunya mungkin misalnya merasa terintimidasi, merasa di judgement gitu ya. Betul. Terus atau merasa diceramahi gitu, egonya itu akan naik gitu, nggak akan se-wise mungkin anak zaman dulu ketika dikasih tahu gitu. Betul. Nah, cara mendampinginya adalah yang pertama tentunya memang kita harus tahu dulu informasi tentang si pubertas itu apa bagi orang tua zaman sekarang. Karena memang teknologi kan sudah canggih ya, bisa dicari jurnalnya mungkin tentang pubertas apa itu, ciri-cirinya seperti apa, sehingga ketika anak kita mengalami atau menunjukkan ciri-ciri pubertas yang sudah kita tahu sebelumnya, maka kita tidak akan kaget Bun. Jadi kalau misalnya kita tidak kaget, tentunya ketika menghadapi anak yang berubah dengan tenang kan Bun. Betul sekali Bunda, ekspresi kita nggak akan berlebihan. Betul, karena memang kan banyak hal-hal tabu yang mungkin akan keluar dari anak.
entah itu di masa mungkin pubertas masalah ini ya. ketertarikan, Betul. entah itu mungkin mereka ketertarikan gak hanya ke lawan jenis, tapi mungkin ketertarikan tentang seksual, misalnya hal-hal informasi yang Iya, mengenai iya, seksual, betul, Bunda. atau apapun itu yang memang apa sih namanya anak-anak pubertas alami gitu. Iya, betul. Nah kalau misalnya kita tenang kan kita meresponnya akan tenang juga Dengan sehingga tenang, ya anak iya. jadi percaya ke Jadi kita. nyaman ya, Bun. Betul, nyaman, percaya gitu. Dan karena kita udah menguasai nih secara teorinya nih pubertas itu apa. Jadi kalau kita ngasih ngasih solusi, terus ngasih advice ke Iya, anak tuh, betul. anak tuh bisa kita bisa memahami loh. Betul, Oh betul. mungkin yang anak rasakan ini kayak gini loh. Bayangkan coba anak dengan perubahan mungkin hormonal, Iya, betul, atau Bunda. perubahan fisik, sekaget apa kan pasti, hah, Iya. kok tiba-tiba ada ini, kok tiba-tiba aku merasakan ini Jadi gitu. seperti ini. Betul, jadi kitanya bisa merangkul mereka dengan informasi yang sudah kita dapat tentunya, apa yang mau kita sampaikan, misalnya solusi apa dan sebagainya, betul, itu betul. bisa tersampaikan dengan baik gitu. Iya, benar. Kalau pendekatan ya entah itu misalnya, anak aku lagi cerita ini misalnya tuh, Iya, betul, terus benar. apa gimana responnya misalnya tentang dia tertarik sama lawan jenis, tentunya kita punya ilmu pengetahuan agama, Iya, ilmu betul. pengetahuan tentang pubertas itu seperti apa, kita tinggal jelasin aja ke anak. Kalau misalnya kita tenang, kita menjelaskan juga akan dengan bahasa yang mungkin enak buat mereka gitu. Kalau misalnya kita responnya berlebih atau langsung Kaget. wah, kamu nggak Langsung. boleh lo kayak gini Nah, gitu, karena itu. saking shocknya gitu Iya, kan, betul, mungkin Bunda. nggak salah sih, memang akan shock sih, itu wajar gitu, akan shock gitu. Cuman memang untuk menenangkan itu makanya kita harus perlu wawasan dulu Iya. tentang pubertas itu sendiri. Nanti kan enak ya, oh perlu mereka nanti akan cerita itu, kita nggak kaget langsung, oh oke, Bunda dengarkan. Kita sudah Misal, punya ancang-ancang jawabannya Iya. gitu ya, Bun. oh Bunda dengarkan, nggak apa-apa, itu alami Wajar, dirasakan. iya. Terus cara mengendalikannya seperti apa, sambil ditelaah karakteristik anaknya. Cara menanganinya kamu bisa dengan cara misalnya, yuk kamu misalnya kalau misalnya suka sama orang lain, misalnya kamu bisa yuk tanam dalam hati aja, terus nanti kalau mau diungkapkan ke Bunda boleh cerita misalnya Iya, gitu. tuh kayak Iya, gitu. betul, Misalnya betul, kesenangan kamu melihat apa, sok ceritakan yuk ke Bunda. Kamu kalau misalnya lagi di luar boleh tanamkan dulu dalam hati, simpan dulu. Nanti kalau misalnya perlu tempat cerita, yuk ke Cerita Bunda. ke Bunda. Iya. Pasti anak-anak seneng banget, Bun, kalau dapat treatment begitu, Bun. Berarti kita sebagai orang tua menghadapi anak di usia remaja yang sedang pubertas itu, kita harus mempersiapkan dulu ya, Bun. Betul, Kitanya betul. dulu wawasan pengetahuan tentang Betul. ciri-ciri pubertas, Iya. agar ketika anak-anak menampakkan ciri-ciri tersebut, kita tidak bereaksi berlebihan. Betul. Reaksi berlebihan dari kita bisa membuat anak menjadi Wah, ciut ya, Bun. betul. Malu cerita ke ayah, ke Jadi bunda. tertutup Ya, nantinya. dia begitu Terus ya, Bun. masa remaja itu biasanya masa-masa berontak ya. Ya, Karena segala mereka- ingin dicoba. Betul. Bunda. Wah, nanti kalau misalnya kita langsung mengkat, menjudgment dan sebagainya, mereka bisa berbohong atau Iya, melakukan betul. hal sesuatu yang mungkin tidak baik di belakang kita gitu. Jadi memang krusial sekali dan memang Iya. tantangannya paling sulit memang kalau misalnya Di itu. masa ini ya, masa-masa ini tuh anak-anak segala ingin mencoba, Betul. segala ingin tahu, kemudian juga itu hormonnya kadang naik turun sekali ya, Bun. Betul. Luar biasa tugas kita sebagai orang tua Iya. harus mendampingi ayah bunda. Iya. Kemudian juga komunikasi yang baik ya, Bunda ya. Ya, komunikasi memang perlu. Jalin komunikasi yang Iya. baik. Ya, komunikasi yang baik itu kayak gimana sih misalnya? Kan saya bingung, perasaan saya udah ngobrol dengan Iya, anak, tapi iya. kok anak nggak ini? Nah, nanti kan berarti apa yang kurang? Mungkin apakah kita misalnya pas anak lagi ngobrol, kitanya lagi main handphone Nah, misalnya. itu. Memang sepenuhnya harus perlu mindful. Kalau misalnya ngobrol sama anak-anak itu mau dia masa anak-anak, masa remaja atau udah masa remaja akhir gitu ya, SD, SMP, SMA. Kalau anak cerita membangun komunikasi yang efektif itu kitanya harus mindful Iya, gitu. Jadi berikan benar-benar perhatian penuh. betul. Iya, betul, Bunda. Jadi anak pun juga ngerasa, oh iya bener, ayah bunda kita memperhatikan dengan baik. Ya, Masya Allah, luar biasa Bunda menghadapi anak-anak di masa remaja, pubertas ini ya. Mudah-mudahan ayah bunda yang ada di mana saja nih bisa menemani masa pubertas anak-anaknya dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan penuh cinta. Iya. Terus satu lagi, Apa, Bunda? kalau misalnya di masa remaja itu anak itu riskan sekali merasakan bahwa mereka tuh merasa tidak dipahami. Karena mungkin mereka tuh kan punya idol baru.
Iya, betul, loyalitas ke teman juga kuat gitu. Nah nanti ketika misalnya kita akhirnya merasa bahwa wah dia udah asik sama dunia sendiri nih, Iya, misalnya betul, tuh ya. betul. Nah kita itu jangan langsung, kok kamu asik dengan dunia sendiri sih, kok kamu lebih seneng di kamar sekarang nggak mau Iya. ngobrol sama ibu. Nah itu hal-hal yang akhirnya mereka jadi nantinya tuh menjauh juga gitu. malah jadi Walaupun awalnya miskomunikasi. betul, Iya, betul. nanti mereka tuh ngerasa bahwa kok bunda nggak perhatian ya, nggak memahami ya, aku kan lagi seneng ini, misal aku lagi seneng itu gitu. Nah berarti kalau misalnya agar tidak akhirnya menjadi salah paham gitu ya, nanti boleh kalau misalnya kita mulai paham nih, kalau udah mulai puberitas kan, oh dia mulai suka mengidolakan sesuatu, Iya, betul. oh dia lebih punya temennya, loyalitasnya tinggi. Iya. Jadi misalnya aku hari ini nggak mau ngobrol sama bunda ya, aku mau nelfon temen misalnya tuh, it's okay gitu. Nanti kan kadang ih kok gitu nanti anaknya Aku lebih jadi, beli temen daripada bunda. jadi kan kalau udah tahu mah ya orang tuanya, oh ini ciri-ciri pubertas nih, oh oke, silakan. Nanti kalau misalnya dia udah selesai nelfon, kepo nih kita ya, apa yang diomongin masih Boleh dalam tahap lah, normal, iya. boleh sambil nyemil, nyemil yuk, udah selesai nelfonnya, nyemil yuk, sambil nyemil, tadi cerita apa, seru nggak misalnya tuh, betul. ngobrolin apa, misalnya seru nggak tadi ceritanya misalnya tuh. Kalau boleh nggak keberatan nggak, jadi harus jangan pengen tahu dong yang itu, tapi keberatan nggak kalau Kemasan bahasa ya bun. sensitif kalau anak remaja itu, kalau salah bicara aja langsung Udah langsung gitu ya. Iya, kalau misalnya keberatan tidak, merasa dihargai mereka tuh bahwa oh aku boleh mengeluarkan atau tidak gitu. Jadi keberatan nggak kalau cerita, soalnya pengen tahu dong keseruannya gitu. Iya, betul, Memang bahasa juga itu sih cara komunikasinya.